Oh, kencang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari materi kita, yakni pendidikan karakter nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pendidikan karakter nabawiyah untuk anak yang berusia 10 sampai 14 tahun. 10 sampai 14 tahun. Baik. Dalam pendidikan Islam, usia 10 tahun adalah titik kritikal. Karena di usia ini sudah saatnya seorang anak boleh dipukul ketika dia meninggalkan sholat. Ya, di usia 10 tahun ini sudah saatnya seorang anak yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja boleh dipukul. Tapi tentu pukulan yang tidak melukai dan juga pukulan yang tidak berbekas, serta bukan pukulan yang menghinakannya. Lalu kalau bukan pukulan yang melukai, tidak berbekas, dan juga tidak untuk merendahkannya atau menghinakannya, lalu pukulan seperti apa? Ya, pukulan yang sifatnya teguran. Ya, pukulan yang sifatnya teguran. Dan tujuan memukul ini bukan melampiaskan emosi orang tua, bukan. Ya, bukan melampiaskan emosi orang tua. Apa tandanya kalau orang tua itu
memukul karena hawa nafsu, memukul karena emosi, atau mencubit karena marah. Tandanya apa? Apa bedanya dengan orang tua yang memukul dengan tujuan pendidikan, teguran? Bedanya, kalau orang yang memukul karena emosi atau mencubit karena emosi, biasanya kalau anaknya tidak menangis, dia tidak berhenti. Anaknya dicubit sekali, nggak nangis, dicubit lagi 2 kali, nggak nangis juga, dicubit lagi yang ketiga kali, sampai anaknya nangis baru orang tuanya berhenti mencubit. Nah, ini tanda kalau orang tua mencubit itu atau menghukum itu berdasarkan hawa nafsu, bukan tujuan pendidikan. Tapi kalau orang tua yang memukul anak dengan tujuan agar anaknya tidak mengulangi kesalahan tersebut, maka pukulan itu tidak berkali-kali. Ya, pukulan itu tidak berkali-kali, cukup sekali saja. Imma dia menangis, wa imma dia tidak menangis, berhenti. Ya. Tapi Ustaz, anak saya kalau dipukul sekali nggak berubah, malah dia tertawa. Ya. Apalagi kalau pukulannya tidak menyakitkan, dipukul dengan jari tangan misalkan, ya, dengan jari tangan dipukul. Ini kan tidak menyakitkan dan tidak berbekas. Dan para sahabat itu mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, memukul anak yang tidak sholat itu menggunakan siwak. Memukulnya menggunakan siwak. Siwak itu panjangnya kurang lebih ya 1 jengkal lah, 20 cm. Nggak ada siwak yang 30 seperti, nggak ada. 20 cm, 15 cm panjangnya siwak. Nah, dipukul menggunakan itu. Kalau nggak ada siwak mungkin sikat gigi di rumah. Ya, dipukul menggunakan siwak atau sikat gigi. Memang tidak menyakitkan karena memang tujuan memukul itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk menegur bahwa apa yang dilakukan anak ini salah. Ya, salah. Nah, bagi anak yang tidak pernah dipukul, bagi anak-anak yang tidak pernah dipukul oleh orang tuanya sejak dia usia 0 sampai 10 tahun. Selama ini nggak pernah dipukul, tidak pernah dicubit, tidak pernah dibentak, tidak pernah dipelototi, walaupun dia berbuat salah. Ya. Ada anak mecahin piring misalkan, atau ngedorong adiknya hingga adiknya jatuh, kegedor, menangis. Tapi yang mendorong ini usianya baru 5 tahun. Walaupun anak 5 tahun ini melakukan kesalahan itu, tapi orang tuanya tidak marah-marah, tidak dipelototi, tidak dibentak, tidak dicubit. Ya. Justru dinasihati dengan lembut. Ya, menggunakan kalimat-kalimat yang indah dalam memperbaiki anak. Tidak pernah dipukul, tidak pernah dicubit. Nah, begitu dia berusia 10 tahun, tatkala dia meninggalkan sholat, dipelototi, itu akan berasa. Dan anak 10 tahun sudah bisa mencerna atau menalar bahwa orang tuanya sedang marah. Ya. Begitu dipelototin, dia tahu saya salah ini. Orang tua saya marah. Begitu dicubit, dipukul karena tidak sholat, dia tahu oh, saya salah. Ya. Tapi kalau anak itu sejak usia
3 tahun sudah terbiasa dicubit, usia 5 tahun sudah terbiasa dipukul, sudah terbiasa dibentak. Begitu usia 10 tahun tidak sholat, dipukul dengan menggunakan siwak, tentu tidak berefek. Ya, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dipukul selama ini. Maka dengan pukulan yang tidak berbekas, tidak menyakiti, buat dia tidak berefek, tidak memberikan pengaruh, tidak membuat dia sadar atau jera. Ya, nah oleh sebab itu pemukulan ini baru boleh dilakukan setelah dia berusia 10 tahun. Ya, pemukulan ini boleh dilakukan setelah anak kita berusia 10 tahun. Dan itu pun pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Ya, kalau pelanggaran biasa, pecahin piring, apalagi mungkin ngotorin tembok, apalagi mungkin mobil orang tuanya digosok-gosok pakai batu jadi baret, apalagi mungkin handphone orang tuanya pecah oleh dia. Bolehkah dipukul? Ya. Nah, jawabannya kalau bukan pelanggaran syariat, sebaiknya orang tua menahan diri. Ya, menahan diri. Oh, nanti dia tidak berubah Ustaz, nanti dia mengulangi lagi. Kalau dipukul, ada jaminan dia tidak mengulangi? Tidak ada jaminan. Ya. Nah, yang benar adalah dididik, anak itu dididik. Dan pendidikan itu sebagaimana yang telah kita pelajari dimulai sejak dia usia 0. Ya, sejak dia usia 0 tahun. Nah, termasuk pemukulan ini. Yang anak yang pantas dipukul pada saat dia meninggalkan sholat adalah anak yang pendidikan karakternya berjalan sesuai dengan usianya. Ya, usia 0 sampai 7 tahun. Anak diajarkan apa? Tauhid. Ya kan? Anak kita diajarkan tauhid, diajarkan adab. Sehingga dia mengenal Tuhannya, mengenal Robnya, mengenal penciptanya. Usia 0 sampai 7 tahun. Ini harus berjalan secara maksimal. Usia 7 sampai 10 tahun, anak kita dilatih untuk sholat. Diajarin sholat, kemudian dilatih untuk sholat, diajak sholat. Usia 10 tahun, tidak mau sholat, baru dipukul. Tapi dengan catatan, ya, keimanan di usia 0 sampai 7 tahun harus tumbuh terlebih dahulu. Ya. Pendidikan sholat dari usia 7 sampai 10 tahun ini harus sudah berjalan dulu. Harus sudah berjalan dulu. Karena kalau pendidikan tauhid usia 0 sampai 7 tahun tidak berjalan, tidak dilaksanakan, ya. Kemudian di usia 7 sampai 10 tahun tidak diajarin sholat. Tahu-tahu di usia 10 tahun anaknya disuruh sholat nggak mau, langsung dipukul. Maka pendidikan ini tidak akan, ya, memberikan pengaruh pada diri anak. Ya, pemukulan itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik terhadap anak. Ya. Akhirnya apa? Kalau pendidikan tauhid di usia 0 sampai 7 tahun tidak diajarkan dan keimanan itu tidak tumbuh. Lalu pendidikan sholat, mengajari anak sholat di usia 7 sampai 10 tahun tidak diajarkan, maka ketika 10 tahun, ya, anak itu dipaksa sholat, kalau dia tidak mau dipukul, maka sholat ini akan menjadi beban buat dia. Ya, sholat ini akan menjadi beban buat dia. Dan boleh jadi ada kita dia sholat, tidak ada kita
dia tidak sholat. Di hadapan kita dia sedang berpuasa atau seolah-olah berpuasa, di belakang kita dia berbuka. Kenapa? Karena keimanan tidak tumbuh. Karena keimanan tidak ditanamkan, tidak diajarkan ketika berusia di bawah 7 tahun. Ya. Nah, jadi sebelum kita memukul anak karena dia tidak sholat, kita evaluasi dulu. Pendidikan keimanan terhadap anak sudah kita ajarkan atau belum? Latihan beribadah terhadap anak sudah kita lakukan atau belum? Kalau belum, anak dipukul karena tidak mau ibadah, karena tidak mau sholat, karena tidak mau puasa, ya, maka ibadah yang harusnya dia nikmati akan menjadi sesuatu yang dia benci. Ini yang terjadi pada mayoritas anak-anak kita hari ini. Ya. Anak-anak kita hari ini dimasukin ke pesantren, gurunya galak, yang nggak sholat dijemur, yang tidak puasa dipermalukan. Ya, di pesantrennya 3 tahun, 6 tahun dia di pesantren. Dia sholat karena dipaksa. Dia puasa karena dipaksa. Dia belajar karena dipaksa. Begitu lulus dari pondok, apa yang terjadi? Merdeka. Ya. Makanya ada istilah bagi anak-anak di pesantren apa? Pesantren itu adalah penjara suci kata mereka. Penjara suci kata mereka. Ya, tempatnya suci tapi penghuninya merasa seperti dalam penjara. Dalam penjara nikmat atau tidak nikmat? Tentu tidak nikmat, namanya di penjara, dipaksa, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Ya. Nah, akhirnya begitu lulus dari pesantren, mereka merasa seperti baru keluar dari penjara, baru bebas dari penjara. Yang terjadi akhirnya orang tua bingung. Ini anak saya 3 tahun di pesantren, sholat 5 waktu, bangun jam 4 pagi, kenapa begitu di rumah bangunnya jam 6? Kenapa begitu lulus jarang sholat subuh? Kenapa begitu selesai pesantren sholatnya harus disuruh-suruh? Nah, inilah akibatnya apabila anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun keimanannya tidak tumbuh. Ya, keimanannya tidak tumbuh. Akhirnya dia beribadah ya merasa dipaksa. Dan kalau ibadah itu merasa dipaksa, akhirnya dia akan beribadah pada saat ada yang memaksa dan dia akan meninggalkan ibadah tersebut ketika tidak ada yang memaksanya. Dan ini tidak akan ternikmati. Sebaliknya justru merasa terbebani, tertekan, tersiksa. Ya. Nah, mungkin kita juga masih mengalami hal itu. Hari ini kita para orang tua yang usianya lebih dari 25 tahun, di atas 30 tahun, bahkan 40 tahun, boleh jadi 50 tahun. Apakah hari ini kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya berpuasa? Kalau belum, boleh jadi keimanan di hati kita belum tumbuh secara maksimal. Karena orang yang keimanannya tumbuh secara maksimal, dia akan merasakan nikmat pada saat ibadah. Ya, pada saat ibadah, nikmat. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, ketika masuk waktu salat, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Maksudnya apa? Kumandangkan azan supaya kita sholat, dan ketika melaksanakan sholat itu kami merasakan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Ya. Dan riwayat yang sangat masyhur, kita sering mendengar bahwa Rasulullah SAW
melakukan sholat malam dalam keadaan ya berdiri yang lama, ruku yang lama, sujud yang lama. Bahkan saking lamanya beliau berdiri membuat kaki beliau bengkak. Yang berarti kaki beliau diam tidak bergerak. Karena kakinya diam tidak bergerak membuat darah di kaki tidak berjalan dengan lancar. Sehingga membuat kaki menjadi bengkak. Ya. Dan pembengkakan ini karena darah yang tidak mengalir dalam waktu yang lama. Artinya beliau berdiri sangat lama. Sehingga darah itu tidak mengalir dan mengakibatkan kaki beliau bengkak. Ya. Kenapa beliau sanggup berdiri atau beribadah sangat lama? Karena menikmati ibadah tersebut. Menikmati ibadah tersebut. Ya, kalau orang yang tidak menikmati ibadah, pasti ibadahnya pengen cepat-cepat selesai. Coba perhatikan kalau kita sholat tarawih di bulan Ramadan. Ketika imam membaca surat yang panjang di dalam sholat tarawih. Uji keimanan kita. Kita berlezat-lezat, ingin terus imam itu membaca ayat yang panjang, ya, atau kita ingin segera imam itu ruku. Ya, kalau kita gelisah, ingin segera imam itu ruku, ini menandakan keimanan kita tidak tumbuh secara maksimal, sehingga kita tidak bisa menikmati ibadah tersebut. Ya, baik. Nah, jadi anak ulangi, ya, anak yang dipukul karena meninggalkan sholat, sebaiknya pendidikan tauhid sudah tertanam atau sudah diajarkan sebelum dia berusia 7 tahun. Dan pelatihan ibadah sudah diterapkan ketika dia berusia 7 sampai 10 tahun. Ya. Nah, sehingga setelah dia berusia 10 tahun meninggalkan sholat, ya, dipukul. Karena dipukul, dia sadar bahwa dia salah. Dia meninggalkan sholat yang Allah perintahkan, ya, sehingga dia akan menyadarinya. Dan ini metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, metode pendidikan yang diajarkan atau diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di usia 10 sampai 14 tahun ini merupakan batas masa bermain. Nah, jadi ketika anak kita berusia 10 tahun, ini masa bermainnya akan berkurang. Akan berkurang. Dia akan mulai serius belajar. Ya, mulai serius menjalani pendidikan murahaqah. Ya, yakni pendidikan menuju akil baligh di usia 14 sampai dengan 15 tahun, usia baligh, ya. Jadi di usia 10 tahun ini anak harusnya ini masa bermainnya sudah berkurang. Ya, kelas berapa 10 tahun ini? Kira-kira kelas 4 SD, ya. Kelas 4 SD. Berarti anak kelas 4 SD itu harusnya dia banyak pegang buku. Suka membaca, suka memperhatikan sesuatu, sering bertanya, ya, bukan lagi banyak bermain. Karena masa bermain bagi anak sudah lewat. Ya, sudah lewat. Kapan puncaknya masa bermain bagi anak-anak? Di usia berapa? Dan telah kita pelajari, ya di usia di bawah 7 tahun. Ini masa emas, ya, menumbuhkan keimanan dan di mana egosentris anak sedang berada di puncaknya. Yang dia inginkan adalah main. Ya, di rumah main. Kalau dia TPA, di tempat TPA dia bermain. Kalau dia TK atau PAUD, maka di sana pun dia bermain. Ya, maka jangan heran kalau anak usia di bawah 7 tahun mereka senangnya main,
Bahkan ketika disuruh duduk pun tidak mau diem, maunya main. Memang itu dunia mereka. Ya, itu dunia mereka. Gurunya jangan kaget. Kalau ada anak usia di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, serius duduk mendengarkan gurunya, justru anak ini bermasalah. Karena tidak sesuai dengan usianya. Ya, usia 7 tahun ke bawah itu masa bermain. Nah, oleh sebab itu jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Ketika dia mau main, mandi. Dia baru main, mau main, belajar. Ketika dia mau main, ngafal dulu. Ketika dia mau main, tidur. Ya, setiap kali dia mau bermain, dilarang. Mau bermain di siang hari, disuruh tidur siang. Mau bermain di sore hari, disuruh mandi. Apalagi? Mau bermain di malam hari, disuruh tidur. Mau bermain di pagi hari, disuruh menghafal. Kapan dia bermainnya? Nah, karena dia kurang bermain, akhirnya di usia 10 tahun, yang harusnya masa bermainnya sudah berkurang drastis, justru dia masih senang main. Ya, di usia 10 tahun akhirnya dia masih senang main. Persis seperti anak usia 6 tahun, padahal sudah 10 tahun. Main terus, akhirnya di kelas main. Ya. Nah, kenapa ini? Karena boleh jadi di masanya bermain, usia di bawah 7 tahun, dia tidak puas mainnya. Tidak puas mainnya. Ya. Makanya di usia 10 tahun masih senang main. Saat suami saya umur 30 tahun masih suka main. Main game, main mobil remote, ya. Masih senang main. Padahal sudah 30 tahun. Boleh jadi waktu kecilnya kurang bermainnya. Ya, kurang bermainnya. Kalau ibu-ibu yang usia 30 tahun, 25 tahun ada nggak yang masih senang main? Kalau masih senang main, berarti boleh jadi waktu usia di bawah 7 tahun kurang mainnya. Ya, kurang puas mainnya. Baik. Nah, di usia 10 tahun ini, anak yang berusia 10 tahun ini merupakan masa persiapan menuju akil baligh. Ya, menuju akil baligh. Maka di usia 10 tahun ini anak diperintahkan untuk ya memisahkan tidurnya, orang tua diperintahkan untuk memisahkan tidur anaknya antara anak laki-laki dengan anak wanita. Ya, jadi kalau sudah 10 tahun, anak lelaki dengan anak perempuan tidak boleh lagi tidur satu kamar. Kamarnya cuma 2, Ustaz. Buat orang tua sama buat anak. Anak saya ada 2, laki-laki dan perempuan. Yang paling besar laki-laki, sekarang usianya 10, adiknya usia 7 tahun. Nah, yang laki-laki suruh tidur di ruang tamu. Ya, jangan digabung dengan adiknya yang wanita. Walaupun adiknya baru berusia 7 tahun. Adiknya iya 7 tahun, tapi kakaknya ini sudah 10 tahun, bentar lagi baligh. Kalau sudah baligh berarti ya ada kecenderungan rasa suka dengan lawan jenis. Nah, maka ketika anak berusia 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Ya, pisahkan tempat tidurnya. Nah, jangan sampai usia 10 tahun masih tidur sama orang tua. Ada enggak yang seperti ini? Boleh jadi ada. Anaknya cuma 1. Dari kecil tidak dilatih tidur sendirian. Akhirnya sampai 10 tahun tidur masih sama ibunya. Ini terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu ada wali santri memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Kemudian orang tuanya berpesan, "Ustaz, minta tolong ini anak saya kalau malam suka bangun pipis, tapi nggak berani ke kamar mandi sendirian. Biasanya dia ditemenin sama ibunya.
Nah, ini saya khawatir kalau di pondok kira-kira ada yang nemenin atau tidak. Ya, terjadi seperti ini. Nah, kemudian ditanya, apakah anak ini tidak dilatih tidur sendirian, makanya tidak berani ke kamar mandi? Tidak usah. Dari kecil ya sampai usia 11 tahun tidur sama orang tuanya. Dan tiap malam membangunkan ibunya minta diantar ke kamar mandi. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh. Harusnya di usia 3 tahun anak itu sudah pisah tempat tidur dengan orang tua. Usia 3 tahun. Jangan lagi tidur sama orang tua. Tidur di kamarnya masing-masing, dilatih. Ya, sehingga nanti di usia 10 tahun ya dia sudah terbiasa tidur sendiri. Begitu ya. Baik, kemudian di usia 10 tahun, anak-anak mulai dijuruskan sesuai dengan bakatnya dan mulai fokus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang menjadi potensinya. Ya, di usia 10 tahun harusnya orang tua sudah mengenal bakat anaknya. Ya, usia 10 tahun, kelas 4 SD. Orang tua harus sudah tahu, oh bakat anak saya ini nih. Bakatnya ini nih. Ya, harus tahu. Sehingga diarahkan. Ya, kalau misalkan anaknya itu berbakat menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin, maka mulai diarahkan, dijuruskan. Ya mungkin dia dikasih tugas, ya. Kalau misalkan di rumah itu ada kucing, ya, kasih tugas. Nah, ini yang bertugas memberi makan kucing kamu ya. Nah, maka ini pendidikan pelatihan untuk pemimpin. Dia akan dilatih menjadi pemimpin. Dan di awal dia memimpin apa? Memimpin kucingnya, kasih makan. Ya, walaupun masih berusia 10 tahun. Ya. Dan kalau di zaman Nabi SAW usia 10 tahun ini, ya, anak-anak para sahabat yang diurus bukan kucing tapi kambing. Ya, menggembala domba lebih berat daripada kucing. Ya, kalau kita oke lah kucing, ayam, mungkin juga kelinci, ya. Kalau anak kita berbakat menjadi seorang pemimpin, ya. Baik. Kemudian usia ini menjadi penting untuk diperhatikan karena anak menghadapi tahap latih pra akil baligh, ya. Di mana semua pondasi karakter keimanan, karakter belajar dan karakter bakat harus sudah selesai pada usia ini. Ya, di usia 10 tahun ini karakter keimanan, ya, karakter keimanan tadi harus sudah tumbuh selesai. Karakter belajar harus tumbuh selesai. Bahkan karakter bakat juga harus sudah ketahuan selesai di usia 10 tahun. Baik. Kemudian apa yang harus dilakukan para orang tua ketika anaknya menginjak usia 10 tahun atau yang disebut dengan fase atau al-marhalah al-murahaqah. Ya, al-marhalah al-murahaqah yakni fase persiapan masa baligh. Ya. Baik, yang pertama yang harus diajarkan oleh para orang tua kepada anak yang berusia 10 tahun, kalau anak itu laki-laki, maka anak mulai diajarkan azan. Ya, mulai diajarkan mengumandangkan azan. Dilatih. Ya, mungkin di awalnya ya hadis apabila anak ini di usia 7 tahun sudah terbiasa ke masjid, dia mendengar suara azan, ya, maka boleh jadi di usia 10 tahun dia sudah hafal lafaz azan itu. Nah, tinggal nanti orang tua menguatkan, dilatih. Ayo nak, kumandangkan azan. Ya, maka orang tuanya harus bisa azan juga.
Kalau orang tuanya tidak bisa azan, bagaimana dia mengajarkan anaknya azan? Ya, diajarkan anak azan. Nah, terus seperti itu, ya. Ini harus untuk anak laki-laki. Nah, jangan sampai ada anak laki-laki yang berusia di atas 10 tahun nggak bisa azan, nggak bisa azan. Disuruh azan nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah diajari sama orang tuanya. Ya, harusnya anak itu dilatih dan diberi kesempatan untuk mengumandangkan azan dan iqomah. Ya, jadi DKM masjid, ya pengurus-pengurus masjid itu walaupun misalkan di masjid itu ada petugasnya, maka tidak masalah apabila di masjid itu ada anak-anak yang berusia di atas 10 tahun disuruh azan, ya disuruh azan. Ayo silakan azan. Ya, maka azan ini harusnya jangan terjadwal. Jangan terjadwal. Ya, berbeda dengan imam. Kalau imam dia dijadwal. Maksudnya dijadwal ditentukan siapa yang harus menjadi imam. Karena imam butuh syarat. Ya, imam itu tidak semua orang bisa menjadi imam, butuh syarat. Tapi kalau azan, siapa saja boleh azan, kecuali wanita. Ya, siapa saja boleh azan. Yang belum balik usia 10 tahun boleh azan. Ya, dan harus dilatih dan diberi kesempatan untuk azan. Baik, yang kedua yang harus dilakukan oleh para orang tua ketika anaknya menginjak usia 10 tahun, yakni tidak mencela perbuatan anak. Ya, tidak mencela perbuatan anak. Ketika anak kita melakukan kesalahan, dan hampir setiap anak melakukan kesalahan, apalagi di usia di bawah 10 tahun, boleh jadi banyak kesalahan yang dilakukan. Ya. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, maka jangan dicela, jangan direndahkan dengan mengatakan ini saja tidak bisa, ini saja tidak mampu. Ya, dasar kamu memang apa misalkan, ya, bilang bodoh lah, dibilang inilah, dibilang tidak berguna, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun dia melakukan kesalahan yang boleh jadi membuat orang tuanya rugi secara ekonomi. Ya, rugi secara ekonomi. Maka apabila orang tuanya menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, ya, maka perbaikilah anak itu dengan tidak mencelanya, dengan tidak merendahkannya. Ya. Sebaliknya justru dimotivasi. Ya, dimotivasi. Ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan. Ya, dimotivasi, katakan nggak apa-apa nak. Kalau salah itu biasa, ya, salah itu biasa. Yang penting jangan menyerah, terus belajar. Ya, harusnya seperti itu. Misalkan kita mengajari anak-anak kita mengendarai sepeda motor. Ya, kalau anak perempuan misalkan diajari mengendarai motor, nggak berani, takut, nggak berani. Jangan katakan dasar kamu penakut, dasar begini begitu, jangan. Sebaliknya justru dimotivasi. Insya Allah kamu bisa. Banyak wanita juga bisa naik motor. Ya. Nah, dimotivasi. Anak wanita harus bisa atau tidak untuk naik motor? Hari ini harus bisa ya. Hari ini wanita harus bisa mengendari sepeda motor. Karena kalau wanita tidak bisa mengendari sepeda motor, nanti akan repot. Ya, mau mengantar anak sekolah nggak bisa. Kan ada suami, Ustaz. Nah, suami kan kerja. Ada tukang ojek, Ustaz. Ya, kalau anak kita laki-laki, kalau anak kita perempuan, ya, usia 12 tahun, 13 tahun,
Masa diantar sama tukang ojek? Padahal ibunya ada. Nah, kalau ibunya bisa mengendarai sepeda motor, bisa mengantar anaknya, tentu ini lebih aman, ya. Nah, jadi anak-anak wanita juga untuk hari ini, ya, selain harus bisa masak, bisa mencuci, bisa menyetrika, bisa ngurus anak, juga harus bisa mengendarai sepeda motor, ya. Apalagi laki-laki, ya, apalagi anak laki-laki. Nanti dia bekerja naik apa kalau tidak mengendarai sepeda motor? Kalau naik bis, naik angkot, mungkin biayanya lebih mahal, waktunya lebih panjang, ya. Maka anak itu harus bisa melakukan atau harus bisa memiliki keterampilan-keterampilan dasar, diantaranya mengendarai sepeda motor. Nah, kalau anak itu ketika belajar mengendarai sepeda motor, gagal lagi, jatuh lagi, jangan dicela, jangan direndahkan, jangan dibikin pesimis, minder, jangan. Sebaliknya justru harus dimotivasi. Baik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, fa arsalani yawman li hajati, fa qultu wallahi la azhabu wa fi nafsi an azhaba lima amarani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu hatta amurru ala sibyanin wa hum yal'abuna fi suq. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada biqafaya min warai qala fa nazartu ilaihi wa huwa yadhaku fa qala ya Unais azahabta haitsu amartuka qala qultu na'am ana azhabu ya Rasulullah qala Anas wallahi laqad qaddamtuhu tis'an sinina ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kaza wa kaza aw li syai'in taraktuhu hala fa'alta kaza wa kaza. Baik, dari Anas bin Malik yang pernah bekerja atau menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Jadi Anas bin Malik, ya, diminta oleh ibunya Ummu Sulaim untuk membantu di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini tinggal di rumah Nabi sejak kecil, sejak kanak-kanak, ya. Ya, sejak usia di bawah 10 tahun. Ya. Disuruh-suruh oleh Nabi, suruh, mungkin kalau kita disuruh ke warung, ya, disuruh melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan umurnya. Nah, kata Anas, satu hari aku disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk, ya, berangkat memenuhi hajat beliau. Jadi satu hari Rasulullah menyuruh Anas melakukan sesuatu. Ya. Lalu kata Anas, aku beranjak pergi sampai aku melewati anak-anak yang sedang bermain di pasar. Nah, sewaktu Anas ingin melakukan yang diperintahkan Rasulullah, dia berangkat dan pada saat dia pergi itu melewati anak-anak seusia dia yang sedang bermain di pasar. Sedang bermain di pasar. Namanya anak-anak, kalau lihat temannya sedang main, kira-kira dia ikutan atau tidak? Dia ikutan. Ya, dia berhenti dan dia nonton teman-temannya sedang bermain. Lalu Rasulullah SAW, ya, menunggu Anas tidak kembali melaksanakan tugas. Lalu disusul oleh Rasulullah dan didapati Anas sedang nonton teman-temannya yang lagi main. Ya, maka kata Anas, Rasulullah SAW memegang pundakku dari belakang, dipegang pundaknya dari belakang. Aku menoleh kepada beliau dan beliau tersenyum. Lalu berkata, wahai Unais, apakah kamu tadi telah beranjak pergi sewaktu aku suruh? Aku berkata, kata Anas, baik ya Rasulullah, aku akan berangkat. Ya, baik ya Rasulullah, aku akan berangkat.
Nah, lihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas. Anas yang tidak melaksanakan perintah Nabi, ya, karena dia masih kanak-kanak, ya, dia menunda pekerjaannya karena menonton teman-teman yang sedang bermain. Lalu Rasulullah menegurnya dan menegurnya dengan cara yang baik. Ya, pertama diapain? Dipegang pundaknya, bukan telinganya ya. Yang dipegang pundaknya, bukan telinganya. Kalau kita mungkin telinganya dipegang. Ya, tadi disuruh ngapain? Udah dikerjain belum? Mungkin kita begitu ya. Nah, Rasulullah tidak, dipegang pundaknya. Kemudian tersenyum. Tersenyum. Kalau kita gimana? Dipegang telinganya, kemudian melotot. Ya, pegang telinganya, kemudian kita melotot pada anak. Ya, akhirnya anak ketakutan. Rasulullah tidak, beliau pegang pundak Anas, kemudian tersenyum. Tersenyum. Otomatis Anas, walaupun dia tahu dia bersalah, tapi dia tidak takut, tidak ketakutan. Ya. Nah, setelah tersenyum, apa yang berikutnya dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau memanggil Anas dengan panggilan Unais. Unais itu dalam bahasa Arab namanya isim tasghir. Ya, isim tasghir. Umar jadi Umair. Ya, Umar jadi Umair. Anas jadi Unais. Umar itu laki-laki, Umar yang dewasa. Kalau Umair itu Umar yang kecil. Ya. Nah, Unais ini Anas kecil. Panggilnya Anas kecil. Wahai Unais, wahai Anas kecil. Ya, panggilan yang tidak merendahkan, panggilan yang tidak membuat seseorang itu ketakutan, ya, marah dan lain sebagainya, tidak. Ya. Kata Rasulullah, wahai Unais, apakah engkau telah beranjak pergi sewaktu aku memerintahkanmu? Diingatkan kembali, ya, sudah pergi atau belum? Gitu. Sudah pergi atau belum? Diingatkan kembali. Maka Anas mengatakan, baik ya Rasulullah, sekarang aku akan pergi. Nah, Anas tentu meriwayatkan hadis ini setelah dia dewasa. Ya, setelah dia dewasa. Dia menceritakan kejadian sewaktu dia masih kecil. Nah, lalu Anas mengatakan, tentu ucapan ini diucapkan setelah dia dewasa ya. Kata Anas, sungguh aku telah membantu beliau atau aku telah membantu Rasulullah SAW selama 9 tahun. Dan aku tidak pernah mendapati beliau mengomentari sesuatu yang aku lakukan. Ya. Anas, aku tidak pernah mendapati Rasulullah mengomentari sesuatu yang aku lakukan. Ya. Seperti misalkan, ya, untuk apa kamu melakukan ini dan itu? Atau mengatakan mengapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Nah, ini nggak pernah. Ya, selama 9 tahun Anas membantu di rumah tangga Rasulullah SAW, Anas tidak pernah mendapati Rasulullah berkata kepada dirinya, wahai Anas, mengapa engkau melakukan ini? Gak pernah. Ya, mengapa engkau melakukan ini? Gak pernah. Atau mengapa engkau tidak melakukan ini? Juga tidak pernah kalimat itu keluar. Nah, kita berapa kali mengucapkan kalimat seperti ini kepada anak kita? Ya, kalau anak kita misalkan lagi hujan, dia main hujan-hujanan, bajunya kotor, apa kita bilang? Kenapa hujan-hujanan? Ya kan? Nah, ini yang tidak pernah didengar oleh oleh Anas dari mulut Rasulullah. Kenapa engkau melakukan ini? Enggak pernah. Ya. Kalau kita, kenapa hujan-hujanan? Kenapa pulang telat? Apalagi? Kenapa jajan ini dan itu? Ya. Kenapa
makan sembarangan. Ya. Atau berkata, mengapa tidak melakukan ini? Mengapa tidak belajar? Mengapa tidak sekolah? Mengapa tidak mandi? Mengapa tidak tidur? Mengapa dan mengapa? Ini ucapan yang sering kita lakukan. Ya. Padahal Anas bersaksi bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan itu terhadap Anas. Ya. Kemudian yang ketiga, yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya berusia 10 sampai dengan 14 tahun, yakni melerai anak yang terlibat perkelahian. Ya, melerai anak yang terlibat perkelahian. Baik, dalam melerai anak yang berkelahi, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Misalkan kita punya anak laki-laki 2, sering sekali berkelahi. Awalnya bercanda, akhirnya berkelahi. Ada yang nangis. Nah, orang tua yang melihat hal ini, ya, hendaknya melerai, tapi diperhatikan kondisi-kondisi tertentunya. Pertama, ya, bila perkelahian itu atau pertengkaran itu tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya. Misalkan hanya bertengkar mulut, ya, marah, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu, ya, maka jangan buru-buru dilerai, biarkan saja, orang tua nonton saja, lihat anaknya. Dan ini termasuk cara mencari bakat anak. Ya, kalau ada anak kita sedang bertengkar, kita lihat nih siapa yang kuat argumennya, ya, siapa yang kuat argumentasinya. Kita perhatikan. Nah, yang kuat argumentasinya berarti dia, ya, memiliki bakat lebih di situ. Ini anak ini berarti calon pemimpin ini. Dia kuat mempertahankan argumentasinya. Egonya berarti ego tinggi. Ya. Nah, ini kita bisa melihat bakat anak kita ketika mereka sedang bertengkar. Ya. Jangan buru-buru dilerai kalau memang pertengkaran itu tidak membahayakan. Ya. Dan nanti di sana akan banyak hal-hal yang bisa kita dapati. Bagaimana endingnya, akhir dari pertengkaran itu siapa? Seperti apa? Apakah mereka bertengkar kemudian akhirnya bersepakat? Ya. Kalau misalkan bertengkar kemudian bersepakat membuat perjanjian, ya sudah, mulai hari ini kamu nggak boleh begini lagi, saya juga nggak akan melakukan ini. Berarti ini baik. Ya, anak dilatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Dan pertengkaran itu terkadang ada atau banyak hal-hal positif di dalamnya yang bisa kita dapati. Ya, tadi pertama, anak dilatih untuk menyelesaikan masalahnya. Dilatih untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, bila pertengkaran itu selesai tanpa campur tangan orang tua. Yang kedua, anak akan dilatih untuk mempertahankan argumentasinya. Ya. Sehingga nanti ketika dia besar menjadi pemimpin, ini tidak mudah menyerah. Kalau anak kita misalkan tidak terbiasa mempertahankan argumentasinya, ketika nanti dia berhadapan dengan orang yang tidak baik, orang jahat, ya, yang ingin mengambil haknya, maka dia akan mengatakan, ya sudahlah, mengalah saja, ya sudahlah, mengalah saja. Kenapa? Karena dia tidak terlatih sejak kecil untuk mempertahankan argumentasinya atau untuk mempertahankan haknya. Ya. Ini nanti kalau jadi presiden,
kemudian satu pulau direbut oleh negara lain, mungkin kata dia, ya sudahlah, biarin aja daripada perang. Ngalah, nanti tahun depan dicaplok lagi. Ya sudahlah, daripada perang. Kalau perang nanti korbannya lebih besar. Tahun berikutnya dicaplok lagi. Lama-lama habis negaranya. Ya, kenapa? Karena pemimpinnya tidak terlatih untuk mempertahankan haknya. Nah, maka ketika anak kita bertengkar, ya, ini berarti dia sedang mempertahankan haknya. Ya, mempertahankan haknya menurut dia. Ini hak saya menurut dia. Walaupun terkadang bisa jadi anak itu karena kurang ilmu, dia merasa itu hak dia padahal hak orang lain. Ya, tapi paling tidak dia akan berusaha untuk mempertahankan hak. Ya, ini latihan. Baik. Nah, kemudian dampak buruk seandainya pertengkaran itu. Baik, Ana lanjutkan dulu ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi jangan terburu-buru melerai pertengkaran, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, yang kedua, seandainya pertengkaran itu membahayakan, ya, seandainya pertengkaran itu membahayakan, yang satu pegang batu, yang satu pegang besi misalkan. Nah, ini kalau dibiarkan berbahaya, bisa ada yang terluka. Maka orang tua yang akan melerai hendaklah tidak bertindak sebagai hakim. Ya, hendaklah tidak bertindak sebagai hakim. Jangan dia mengatakan kamu yang salah. Kamu yang besar harusnya ngalah sama adikmu. Nah, ini nggak benar. Tidak mesti yang paling besar itu ya selalu tersudutkan dia. Selalu mengalah, nggak mesti. Jangan katakan kamu kan sudah besar, harus ngalah dong sama adikmu. Padahal yang nakal adiknya, yang zolim adiknya. Nah, akhirnya anak akan merasa dia disudutkan terus, adiknya dibela terus, padahal adiknya salah, adiknya nakal. Ya. Jadi orang tua jangan bertindak sebagai hakim. Ya, ya dilerai, tidak boleh begini. Kita sesama saudara harus saling menyayangi, saling mencintai. Ya, dinasihat seperti itu. Jangan jadi hakim, karena kalau jadi hakim boleh jadi anak yang benar tapi disalahkan, dia akan terluka hatinya. Ya, dia akan terluka hatinya dan bisa jadi dia akan membenci adiknya. Dia akan membenci adiknya. Dia akan katakan kamu dibela terus. Ya, awas nanti kalau nggak ada ayah sama ibu. Ya. Nah, si adik pun akan merasa apa? Merasa besar kepala karena merasa dibela terus oleh orang tuanya, akhirnya dia semena-mena. Ya. Nah, ini akibat buruk bila orang tua bertindak sebagai hakim pada saat melerai pertengkaran. Ya. Baik. Dan di antara dampak positif tadi, tidak terburu-buru melerai, ya, masalah itu selesai dengan sendirinya. Ya, tapi kalau langsung dilerai, tadi pertengkarannya tidak membahayakan ya, langsung dilerai, langsung di stop, langsung disuruh berhenti. Akhirnya ini tidak selesai dan masing-masing anak akan menyimpan rasa kesal di hatinya, sehingga ketika orang tuanya tidak ada akan dilampiaskan. Ya, akan dilampiaskan. Ini berbahaya, nanti nggak ada orang tuanya, mereka berantem. Begitu. Nah, ini yang ketiga, melerai anak yang terlibat perkelahian ya dengan cara yang bijak. Cara yang bijak tadi tidak terburu-buru untuk melerai. Kalaupun harus dilerai, ya hendaklah orang tua tidak bertindak sebagai hakim. Asar jam berapa? Baik. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan.
Silakan, tidak ada pertanyaan.